Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kembali, kita boleh diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita datang mencari hadirat-Nya, kita datang untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, saat hari ini kami boleh datang untuk kami memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat hari ini kami memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Setiap penyembahan kami, pujian kami boleh naikkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh mencari hati-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan melalui setiap puji-pujian kami. Kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan, setiap masalah yang kami alami Tuhan, setiap sakit penyakit yang kami alami, tantangan yang kami alami Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami mempunyai jalan keluar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Ampuni setiap kehidupan kami, setiap dosa-dosa kami Tuhan yang kami sengaja maupun tidak Tuhan. Sucikan, kuduskan dalam setiap kehidupan kami supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala kemuliaan, segala hormat pujian bagi anak domba. Mari kita tinggikan, mari kita muliakan Allah kita. Mulia
memerintah kekal selama-lamanya. Mari kita berikan pengagungan, kemuliaan buat Tuhan kita. Kami mau menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan.
yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau mencari Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Melalui setiap hidup kami, tingkah laku kami, Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Allah yang hidup. Supaya melalui setiap kehidupan kami nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, Tuhan. Ini saatnya, Tuhan, semua orang boleh tahu bahwa Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kami. Nama di atas segala nama. Nama Yesus yang boleh menguatkan setiap kami. Nama Yesus yang boleh menyembuhkan kami. Nama Yesus yang memberi jalan keluar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mau katakan, Engkau baik, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menjadi pemuji-pemuji Engkau. Kami mau menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah. Ketika kami diam di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya segala permasalahan kami dilepaskan Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah.
Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat, setiap kami yang bersungguh-sungguh hati Tuhan, mengatakan kami perlu Engkau. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, Engkau melihat kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat satu persatu, Engkau mendatangi kami satu persatu Tuhan. Engkau memeluk kami yang terluka. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan kami mau berketetapan untuk kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Meskipun yang kami lalui sangat sulit, tapi kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur saat hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Sebentar firman-Mu boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Mengajar setiap kami yang salah Bapa. Membawa kami ke jalan yang lurus Tuhan. Membawa kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Urapan dari tempat yang maha tinggi kami mohonkan kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan hamba-Mu buat kami. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat Tuhan. Jemaat-jemaat yang dipersiapkan menyongsong kedatangan Engkau yang kedua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kondisi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat kita masing-masing, di mana Bapak Ibu berada, dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menikmati begitu besar anugerah, penyertaan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema krisis. Kalau kita perhatikan dengan kata krisis ini, ada banyak pola pikir, ada banyak pandangan, ada banyak hal yang kita pikirkan. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita menghadapi krisis, siapa takut? Apa rahasianya? Dan bagaimana kita menghadapi krisis itu? Dan apa janji Tuhan ketika kita menghadapi krisis itu? Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dan kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan
kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Manusia tidak akan luput dari problem di dalam kehidupannya. Dan masa-masa yang sulit, masa krisis, beban yang sangat berat, maka akan mengakibatkan manusia akan mengalami ketakutan. Ketika manusia menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa krisis, beban yang sangat berat, maka akan mengakibatkan bukan hanya ketakutan, tetapi kekhawatiran. Khawatir masa depan, khawatir akan hidupnya. Bukan hanya khawatir, tetapi kecemasan, kegelisahan, kekecewaan, bahkan kepanikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, cemas, gelisah, kecewa, kepanikan itu akan membuat manusia mengalami yang namanya depresi. Mengapa mengalami depresi? Karena manusia tidak dapat mengatasi krisis yang ada dan bahkan krisis yang berkepanjangan ini. Tidak tahu kapan selesainya, kapan berakhirnya. Dan bahkan krisis itu terus terjadi dan terus terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau manusia sudah mulai mengalami depresi, akan berakibat putus asa. Akan mengakibatkan putus harap dan bahkan tidak ada lagi gairah atau semangat untuk hidup. Mari kita mau perhatikan untuk hari-hari ini. Kita sedang menghadapi adanya satu pandemi COVID-19. Semua orang dan bahkan seluruh dunia sedang mengalami krisis ini. Sehingga dikatakan krisis global. Tidak ada satupun yang tidak mengalami krisis di hari-hari ini. Dan krisis global di seluruh dunia ini. Apa yang terjadi, apa yang dialami di dunia ini. Ekonomi. Perhatikan terjadi krisis ekonomi untuk hari-hari ini. Bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis keamanan. Kita bisa perhatikan ketika mereka manusia-manusia sudah tidak bisa bertahan untuk menghadapi krisis ini. Apa yang terjadi? Kekacauan. Dan itu tentunya akan mengakibatkan, mempengaruhi keamanan. Tidak ada keamanan lagi. Ya, banyak orang yang melakukan kejahatan. Bukan hanya keamanan, krisis sosial itu dialami. Dan bahkan lebih tragis lagi, yaitu adanya krisis rohani. Mari kita akan mencermati di dalam hidup kita.
dalam masa pandemi ini, dalam masa krisis ini, bagaimana kerohanian saudara dan saya? Apakah masih setia? Apakah kita masih melayani Tuhan? Apakah kita masih beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih bersemangat di dalam Tuhan? Apakah kita masih mengimani dan percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita? Bukankah hari-hari ini sudah mulai terjadi kebosanan-kebosanan? Sehingga kita tidak lagi dekat kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apa? Krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan perhatikan untuk hari-hari ini. Ketika kita menghadapi krisis ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Namun apapun kondisinya, apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini dan sekarang ini, perhatikan, kita harus tetap memiliki satu jaminan di dalam Tuhan Yesus. Ini yang harus kita perhatikan. Kita punya jaminan di dalam Tuhan. Semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Dan itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada di dalam masa krisis. Janganlah masa krisis yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini membuat kita depresi. Sehingga kita tidak punya harapan. Kita putus asa. Kita tidak lagi bergairah di dalam hidup kita. Hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Sehingga kita bisa mengatakan krisis, siapa takut? Hadapi krisis itu. Dan saya yakin ketika kita boleh percaya kepada Tuhan dan kita memiliki janji-janji Tuhan. Jaminan-jaminan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tentunya kita akan semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari kisah Abram yang kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara perhatikan, nanti baca dan renungkan. Mari hari ini kita mau belajar tentang kisah ini. Abraham bisa menghadapi krisis. Dan Abraham hidup di dalam kondisi krisis. Tapi Abraham bisa melewati. Dan saya yakin hari ini saudara pun juga akan dapat melewati krisis itu bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita akan perhatikan dalam kisah ini. Abraham itu ketika dia menerima panggilan dari Allah, dia berada di Ur Kasdim. Itu kurang lebih 14 kilometer di sebelah barat Sungai Efrat, yaitu di daerah Irak Selatan. Kalau sekarang ada di Irak bagian selatan. Dan di situ penduduknya disebut dengan orang Kasdim. Orang Kasdim itu adalah keturunan Sem. Saudara bisa baca pada ayat atau fatsal sebelum Kejadian pasal yang ke-12. Disebut dengan orang Kasdim. Dan orang Kasdim itu berada di Babel. Dan perhatikan di Babel itu ada banyak kuil-kuil penyembah berhala. Tempat-tempat penyembahan berhala. Disebutkan kurang lebih ada 53 kuil. Coba perhatikan.
begitu banyaknya tempat-tempat penyembahan berhala. Dan Abraham ada di Babel. Karena Abraham termasuk juga sebagai orang-orang tawanan, ya, sebagai budak di Babel. Karena kita perhatikan bangsa Israel pada waktu itu ditawan oleh bangsa Babel. Jadi menjadi tawanan. Kalau kita tahu kita menjadi tawanan, ada banyak kesulitan yang dialami. Ya, tidak bisa bebas, tidak bisa menentukan diri kita sendiri, ada di bawah tekanan. Dan bertepatan pada waktu itu juga Babel sedang mengalami krisis ekonomi. Jadi Abraham ada dan mengalami krisis. Krisis keamanan juga terjadi di Babel. Bahkan terjadilah krisis rohani. Kenapa krisis rohani? Tadi dikatakan bahwa di Babel banyak tempat-tempat kuil-kuil penyembahan berhala. Jadi kita perhatikan bangsa Israel mengalami satu masa krisis. Abraham juga mengalami masa krisis. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Justru di dalam keadaan krisis itulah. Justru di dalam kondisi krisis itulah Allah berfirman kepada Abraham. Apa firman Tuhan kepada Abraham? Di dalam ayat yang pertama, Kejadian pasal yang ke-12 jelas dikatakan, dia harus bertindak melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Apa dikatakan di dalam ayat yang pertama, Kejadian 12 ini? Dia harus pergi. Ya, pergi meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan rumah bapaknya. Kemana? Ke satu negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Kemana dia harus berada. Dan perhatikan, Abraham tidak tahu kemana dia harus berada. Di tempat mana dia tidak tahu. Dia harus melakukan kehendak Tuhan. Maka di tengah-tengah krisis itu, Abraham ketika mengalami krisis itu, Allah panggil Abraham. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Panggilan Abraham itu mengakibatkan Abraham harus memisahkan diri dari tanah airnya. Abraham harus memisahkan diri dari bangsanya. Abraham juga harus memisahkan dirinya dari rumah tangganya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, krisis yang terjadi, krisis rohani juga terjadi hari ini. Dia harus tinggalkan, dia harus berpisah. Bukankah kondisi yang seperti itu tidak masuk akal? Bukankah perintah itu janggal, bahkan sulit untuk dilakukan? Coba kalau dalam keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, kemudian sudah harus berpisah dengan keluarga, harus tinggalkan negeri, harus tinggalkan saudara. Tidak mudah. Ya kan? Justru sebenarnya
Kepinginnya itu lebih dekat. Karena disitulah kita akan saling mendukung, saling menguatkan. Benar enggak? Oleh sebab itu katakan sulit untuk dilakukan. Dan perhatikan justru dalam keadaan yang seperti itu, kesulitan-kesulitan, krisis yang terjadi, malah Abraham disuruh untuk hidup di dalam krisis. Untuk hidup di dalam krisis. Saya katakan itu kenapa? Karena dia harus pergi itu, tinggalkan itu semuanya, melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan bawa kepada mereka. Abraham tidak tahu ke tempat mana yang harus dituju. Coba kalau saudara diperintahkan seperti itu, saudara akan berpikir beberapa kali lipat. Wong sekarang yang dekat dengan keluarga, yang dekat dengan bapak, orang tua, yang ada di negeri, mengalami kesulitan, apalagi dikeluar harus pergi ke tempat yang tidak tahu keadaan kondisinya. Bukankah pikiran kita mengatakan, ya kalau lebih baik. Tapi yang pasti itu adalah mengalami kesulitan karena kita tidak tahu. Tidak tahu tujuan. Dia harus pergi menuruti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya bisa simpulkan, krisisnya bukan tambah kecil. Ya, yang dialami bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Karena dia akan melihat ke depan ini dia tidak tahu apa yang terjadi. Kondisinya seperti apa. Yang jelas keluar dari kesulitan, keluar dari krisis, dia harus mengalami dan masuk di dalam krisis yang akan datang. Sulit Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan. Tuhan tidak akan biarkan ya untuk mengalami krisis-krisis yang berkelanjutan dan krisis yang lebih berat lagi. Kalau tadi saya katakan bahwa dalam keadaan krisis itu malah disuruh untuk hidup di dalam krisis. Itu seperti peribahasa mengatakan keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut buaya. Pak podo wae. Iya kan? Sama saja. Bahkan yang akan dihadapi adalah krisis yang semakin berat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa rahasianya. Sehingga Abraham bisa menikmati sekalipun dalam kondisi krisis. Mari kita akan lihat lebih dahulu dalam satu peristiwa janda Sarfat. Saudara bisa baca dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Janda Sarfat, saudara. Kondisinya sangat memprihatinkan. Miskin. Dan bahkan dia hanya punya persediaan segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Mereka mengalami masa krisis. Karena di situ dikatakan tidak ada hujan. Masa kekeringan yang berkepanjangan. Dan hari itu adalah hari yang terakhir bagi hidupnya.
Karena dia hanya cuma punya persediaan yang terakhir. Gitu. Kalau saudara bisa baca di situ. Dia buat tepung yang segenggam sedikit, minyak yang sedikit. Dia buat, diadun menjadi roti, dia bakar roti. Maka roti itu dimakan oleh janda dan anaknya. Besok sudah tidak tahu lagi. Bahkan kalau kita perhatikan di situ, besok pasti akan mati. Karena tidak ada lagi harapan. Mengalami krisis. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tuhan perintahkan Nabi Elia menjumpai perempuan janda ini. Iya. Dan ketika perempuan janda itu sedang mencari kayu untuk kayu bakar, membuat makanan, roti, kemudian selesai. Besok tidak tahu lagi. Karena itu akhir dari segala akhir persediaan yang dia miliki. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara bisa membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Elia berkata kepada perempuan itu, janda itu. Ya. Apa yang? Jangan takut. Ya, jangan takut. Loh, kenapa jangan takut? Kita lihat peristiwa sebelumnya. Elia minta kepada janda itu untuk membuatkan roti. Dan janda itu mengatakan, ini tinggal sedikit, ini hari ini saya makan selesai, besok kita tidak tahu dan siap mati. Tapi apa kata Elia? Saudara temukan di situ yang pertama, dia katakan jangan takut. Pulang buat roti bundar kecil lebih dulu. Kemudian datang kepadaku, berikan itu kepadaku lebih dulu. Ya, buatkan roti bundar kecil, kemudian berikan kepada aku. Baru engkau dan anak-anakmu. Coba kalau kita dalam kondisi yang seperti itu, kira-kira saudara mau melakukan enggak? Pasti kita akan mengatakan, oh enggak mungkin, enggak bisa. Enggak bisa, ini untuk saya, untuk anak saya. Siapa engkau? Orang lain. Benar gak? Padahal kita perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Elia hanya cuma minta apa? Sepotong roti bundar kecil. Ayo. Sepotong roti bundar kecil. Kalau nalar kita bisa memikirkan dengan tenang, tentunya kita akan bisa melakukan, memberikan lebih dulu kepada Elia. Karena roti bundar kecil. Kalau jadinya rotinya besar seperti ini, saudara, Elia tidak minta roti yang dari tepung itu kemudian dibuat roti, kemudian diminta sama. Tidak, roti bundar kecil. Saudara bisa buat yang lingkaran kecil gini. Iya kan? Yang lingkaran agak besar lagi. Atau bisa saja lingkaran besar, roti besar itu bisa dibagi. Dia bisa makan, anaknya bisa makan. Nabi Elia bisa makan. Tapi karena mengalami krisis tadi dikatakan, tidak ada pengharapan. Pikirannya terpengaruh, depresi, ketakutan. Betul gak? Maka apa yang terjadi? Dia mungkin tidak mau melakukan itu. Oleh sebab itu mari ketika kita menghadapi masa-masa yang krisis ini, perhatikan dengan benar. Jangan salah kita mengambil satu sikap.
Oleh sebab itu, Elia dia katakan jangan takut, buat dulu. Kemudian berikan kepada aku. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dia katakan jangan takut. Tapi coba kita lihat. Ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-14. Elia mengatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Perhatikan. Tepung yang sedikit yang segenggam itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Perhatikan. Kata tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya apa di dalam ayat yang ke-14? Ternyata ada janji Tuhan. Bukan hanya perintah, tetapi ada janji yang diberikan untuk menguatkan mereka. Bahwa apa tadi? Kalau engkau melakukan, maka ada janji. Janji Tuhan apa? Tidak akan kurang, tidak akan habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan, sampai kondisi itu dipulihkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini yang kita hadapi. Seperti yang dihadapi oleh perempuan janda Sarfat ini. Nah, yang dilakukan oleh janda Sarfat itu adalah apa? Sebagai inti daripada peristiwa kisah ini. Yaitu yang pertama, dia menukarkan hal-hal yang pasti untuk hal-hal yang tidak pasti. Yang dilakukan perempuan janda ini, dia menukarkan hal-hal yang pasti untuk hal-hal yang tidak pasti. Apa pemahamannya? Coba perhatikan yang tadi, yang dikatakan yang pasti itu apa? Yang tidak pasti itu apa? Dia berani untuk tukarkan itu. Coba perhatikan yang pasti itu adalah dia punya tepung segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Ya. Nah, yang tidak pasti kita perhatikan di situ. Tidak tahu lagi. Kalau yang pasti ini saya berikan, saya tukarkan yang tidak pasti, saya tidak tahu. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 dalam 1 Raja-Raja 17 bagian yang B. Apa dikatakan di situ? Setelah aku buat itu semuanya, kami makan, maka kami akan mati. Ya, kami akan mati. Jadi kalau itu diberikan, yang pasti itu diberikan, dia tidak tahu apa yang dia terima. Dia berani tukar itu. Nah, sadarkah di dalam kehidupan kita? Seringkali kita hanya gandoli, pegang aja yang pasti. Benar gak? Aku kondisinya krisis Tuhan. Dan bagaimana saya harus memberikan lebih dulu kepada Tuhan? Bagaimana saya harus melakukan kehendak Tuhan? Wong saya aja butuh. Belum tentu saya bisa melihat. Belum tentu saya bisa mendapatkan. Belum tentu saya bisa mengalami yang lebih baik. Tapi perhatikan janda itu dia lakukan. Bukan hanya dikatakan dia menukarkan hal-hal yang pasti. Tapi dia juga menukarkan hal-hal yang nampak. Dengan apa?
untuk hal yang tidak nampak. Yang nampaknya apa, saudara? Nampaknya apa? Beri lebih dulu kepada Elia. Ya, yang tidak nampak. Coba kita perhatikan tadi. Firman Tuhan, janji Tuhan itu apa? Tidak berkekurangan. Tidak habis. Nah, seringkali ketika kita menghadapi krisis, kita nggak bisa memikirkan. Karena panik. Karena fokusnya adalah dalam diri kita. Padahal ada janji Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, maka ada jaminan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dalam itu. Dan realitasnya apa tadi janda itu? Ketika dia berani untuk menukarkan hal yang pasti untuk hal yang tidak pasti. Dan menukarkan hal yang nampak untuk hal yang tidak nampak. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Ya tadi, berani dia kan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, apa Bapak Ibu? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Realitasnya ketika mereka berani melakukan kehendak Bapa, maka dia tidak berkekurangan. Sekalipun tadi katakan keluar dari krisis menuju kepada krisis selanjutnya. Tapi satu realitas ayat ini mengatakan mereka bertiga, perhatikan, mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari. Perhatikan, mereka bertiga, mereka mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari. Dan bahkan dikatakan beberapa waktu lamanya. Berapa waktu lamanya? Tadi dikatakan sampai Tuhan menurunkan hujan di negeri. Sampai terjadi satu pemulihan. Kondisi yang berubah. Lebih baik berkat itu diturunkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka bertiga mendapatkan makanan setiap hari. Nah, jadi pertanyaan dalam diri kita, berani tidak kita tukar itu? Sehingga tadi saya katakan, ya krisis, siapa takut? Ya kan? Siapa takut? Karena ada janji. Dan realitas janji itu ada di dalam hidup kita. Mereka bertiga mendapatkan makanan setiap hari. Tidak habis-habis, tidak berkurang-kurang. Mujizat terjadi. Eat every days. Berarti setiap hari dia dapat makan. Saudara mau? Terus cukupan di tengah-tengah krisis loh. Nah, ayo hari ini kita mau belajar. Jangan kita berputus asa. Jangan kita mulai tidak semangat, tidak berpengharapan lagi. Tapi mari kita mau datang, kita mau lihat, kita mau pandang kepada Yesus, Tuhan. Dan kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Kembali di dalam kalau Kejadian pasal yang ke-12, yaitu Abraham itu. Apa rahasianya? Apa rahasianya Abraham bisa keluar dari krisis ini? Sekalipun dia harus mengalami krisis. Coba kita perhatikan rahasianya adalah mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Nah, diwujudkan dengan apa mengutamakan Tuhan? Yaitu taat kepada perintah Tuhan.
taat kepada perintah Tuhan. Ayo coba saudara bisa tulis di situ, hashtag saudara, mengutamakan Tuhan dengan ketaatan. Ayo kita baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi dari negerimu, dari negeri sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat. Apa dikatakan? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, di dalam keadaan krisis, Abram mengutamakan Tuhan dengan diwujudkan taat pada perintah. Jelas ayat yang keempat, pergilah Abram. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Ayo, perhatikan, mau enggak kita? Seringkali katakan, sulit, enggak mungkin, sulit untuk saya lakukan Tuhan. Belajar hari ini untuk mengutamakan dan taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perjanjian dengan Abraham itu dimulai dengan firman Tuhan. Perhatikan. Perjanjian dengan Abraham itu dimulai dengan firman Tuhan. Dengan firman Allah. Dan perhatikan, firman Allah itu berisi atau terwujud. Firman Allah itu berisi satu, perintah. Yang kedua adalah janji. Saudara bisa tulis, perintah Tuhan, janji Tuhan, itulah firman Tuhan. Nah, kita akan perhatikan perintahnya apa. Kembali di dalam ayat yang ke-1 di dalam Kejadian pasal 12. Apa perintahnya? Ayat itu mengatakan pergi. Kalau bahasa yang mengatakan tinggalkanlah. Tinggalkanlah, perhatikan. Apa yang harus tinggal? Ayat mengatakan negerimu kamu tinggalkan. Sanak saudaramu tinggal, pergi dari sanak saudaramu. Dari rumah bapakmu kamu harus tinggalkan. Perhatikan, kata tinggalkan itu berarti kita harus lepas. Harus kita tanggalkan. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Apa yang harus ditinggalkan? Coba kita lihat, yang pertama adalah negeri. Apa itu negeri? Negeri berbicara tentang identitas diri kita. Perhatikan, ketika Abraham mengutamakan Tuhan, dengan diwujudkan ketaatannya pada perintah Tuhan, maka dia harus tinggalkan. Dia harus pergi dari negeri itu. Dari identitas diri. Seringkali loh kita tidak bisa melepaskan identitas diri kita. Siapa identitas kita? Diri kita ini siapa? Makanya Bapak Ibu kita gak bisa lepas dari namanya krisis. Dan ketika kita masih ada dan kita ada di dalam krisis-krisis itu, kita masih mengalami kekalahan karena kita masih pegang identitas diri kita. Siapa saya? Saya orang yang punya kuasa. Siapa saya? Saya adalah hamba Tuhan. Siapa saya? Saya adalah orang yang tua, banyak pengalaman. Siapa saya? Saya adalah orang yang punya kekayaan. Coba perhatikan, kalau itu yang kita masih pegang, krisis-krisis itu akan membuat dalam kehidupan kita putus asa, depresi. Kita tidak punya semangat.
Coba kita lihat siapa yang tidak terpengaruh dengan adanya krisis hari-hari ini. Pendeta juga mengalami krisis. Orang kaya juga mengalami krisis. Orang miskin mengalami krisis. Orang yang punya otoritas juga mengalami krisis. Hari ini Tuhan perintahkan kepada kita. Tinggalkan. Ya, tinggalkanlah. Lepaskan identitas-identitasmu. Karena identitas-identitasmu itu tidak akan membawa kamu bisa keluar dari krisis. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Keluarlah, lepaskan identitas. Kalau kita bisa tanggalkan identitas itu, maka kita bisa menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan di dalam hidup kita. Kata negeri bukan hanya identitas, tetapi hak kita. Ya kan? Kalau kita mengatakan aku adalah orang Indonesia, maka kita punya hak. Ya, warga negara Indonesia. Dan ini harus kita tanggalkan. Jangan kemudian kita pergi ke luar negeri, saudara. Bukan itu artinya. Tapi hak kita ini loh. Bukankah sering kita katakan, Tuhan, aku jadi hamba Tuhan loh. Tuhan, aku sudah banyak korban. Aku berikan persepuluhan loh Tuhan. Aku setia melayani Tuhan. Kenapa krisis terjadi dan saya harus mengalami krisis lagi? Yang saya tidak tahu. Tapi perhatikan ketika kita harus lepaskan itu. Kita bisa melihat karya Tuhan itu di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Ayo hari ini lepaskan hak. Belajar untuk melakukan, mengutamakan Tuhan dengan ketaatan kita. Dan saya yakin pasti kita akan katakan ketika kita ada dan mengalami krisis. Siapa takut? Amin. Ayo ini. Kita harus tinggalkan gitu. Ya, kita harus tanggalkan itu. Yang kedua, sanak saudara. Apa pengertian sanak saudara? Bukankah kalau kita punya sanak saudara, famili keluarga, itu berbicara tentang keterikatan. Abraham harus tinggalkan keterikatan dia dengan saudaranya, dengan keluarganya. Jadi apa yang harus kita tanggalkan? Apa yang menjadi keterikatan saudara hari-hari ini? Itu harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan. Mari kita akan melihat keterikatan kita dengan kekuatan di luar Tuhan. Dengan otoritas-otoritas selain Tuhan. Dengan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Yang seakan-akan itu bisa memberikan kelepasan di dalam hidup kita. Konsep-konsep kita yang menghalangi untuk kita bisa menikmati janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Buang. Ya. Tinggalkan, pergi. Jangan itu menjadi gandolan kita. Ya. Kata sanak saudara itu juga berbicara tentang keakraban. Loh, kok saya enggak boleh akrab itu gimana? Justru dalam krisis ini saya butuh keluarga. Kalau saya enggak punya duit, ya enggak punya keluarga. Ayo dukung aku. Apa yang menjadi keakraban Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Tanggalkan itu, tinggalkan itu. Keluar dari hal itu. Iya. Kalau yang kita utamakan adalah hubungan kita secara manusia, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan kita, tidak akan kita bisa menikmati. Tapi mari kita mau berubah, belajar untuk kita mengandalkan
Seperti tadi perempuan janda. Keterikatan dia dengan tepung segenggam dan minyak yang sedikit. Tapi ketika dia berani keluar, berani dia menukarkan itu, dan berani untuk memberikan kepada Elia, apa yang terjadi? Tepung dan minyak tidak habis, tidak berkekurangan. Setiap hari mereka mendapatkan. Setiap hari mereka ada persediaan makanan. Setiap hari mereka boleh menikmati makanan-makanan itu. Mari hari ini kita harus keluar, berani tinggal ini. Untuk apa? Kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, dikatakan di situ, pergi dari rumah bapakmu. Apa rumah Bapak itu berbicara tentang ketergantungan kita. Dalam terjemahan lain kata pergi itu adalah tinggalkanlah. Kita harus tinggalkan ketergantungan kita. Mari kita akan tinggalkan ketergantungan kita dengan seseorang. Dengan kekuatan-kekuatan diri kita. Dengan kemampuan-kemampuan kita, dengan akal kita, dengan prinsip-prinsip kita. Kita harus berani untuk tinggalkan ketergantungan kita. Sekarang kita beralih kepada firman Tuhan, kepada Yesus. Tadi perempuan janda, dia tidak lagi tergantung dengan tepung dan minyak. Tapi sekarang dia tahu ada janji dari Tuhan, yaitu apa? Tepung itu tidak berkekurangan, minyak tidak akan habis. Amin. Ubah ketergantungan kita. Kita harus berani buang itu, dan kita boleh kembali sekarang kepada Yesus. Janji Yesus, firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pergi dari rumah Bapak. Tadi rumah Bapak kita tergantung kan, seringkali kata, enggak apa-apa, aku enggak punya duit, ya masih ada bapakku kok. Seperti saya Bapak Ibu saudara sekalian, saya saksikan. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya mengalami satu kehilangan. Ya, walaupun di dalam masa sakit akhir-akhir dalam hidupnya, jauh sebelumnya tugas tanggung jawab itu sudah ada dan diberikan di atas pundak saya. Ya, saya harus hadapi, saya harus mecahkan masalah itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya menghadapi masalah, sekarang menghadapi tantangan, saya masih melihat ayah saya. Oh, ada papaku, ada bapakku. Walaupun ayah saya tidak memberikan satu keputusan atau memberikan sesuatu, tapi ketika saya melihat, saya masih tergantung. Dan begitu ayah saya dipanggil, saya merasakan kehilangan. Karena saya masih ketergantungan dengan ayah saya. Apa yang saya tengok? Ya, apalagi siapa yang saya harus lihat? Sekarang enggak ada. Dan saya harus merubah itu. Untuk saya tergantung pada firman Tuhan. Janji Tuhan di dalam hidup saya. Kata tinggalkan, pergi dari rumah Bapak, yaitu berbicara tentang kemapanan. Zona mapan kita. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang zona nyaman, sudah tidak bisa diubah lagi. Aku senang di sini kok, ayo berubah. Tidak mau, aku di sini senang, enak di sini. Ingat umat Allah, ketika harus keluar untuk menuju kepada tanah perjanjian. Ketika dia mengalami masalah krisis terjadi dalam, mereka katakan balik aja, balik di tempat perbudakan, padahal itu dibudak, jadi budak saudara. Dia lebih senang untuk menjadi budak, lebih senang hidup di dalam ketergantungan, zona nyaman mereka. Yang katakan di sana banyak ada cabai, ada bayam, ada sayur-sayuran. Di padang gurun, apa yang dia nikmati? Mana.
Ketemu mana setiap hari, ketemu mana saja makan, bosen. Mari, tinggalkan zona nyaman kita. Apa saudara? Menjadi zona-zona nyaman tidak akan membuat Anda untuk bisa menikmati janji Tuhan. Tidak akan bisa menikmati campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Mari kita harus buang itu, tinggalkanlah. Tinggalkan semua. Tadi dikatakan firman Tuhan itu berisi dua, yaitu satu perintah, yang kedua adalah janji. Mari kita akan lihat yang terakhir. Apa janji itu? Saudara baca ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal 12. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji tadi, menjadi bangsa yang besar. Artinya dia punya pengaruh yang besar. Perhatikan, mau saudara menjadi bangsa yang besar, punya pengaruh yang besar. Masa krisis ini loh. Jangan kita putus asa, putus harap, tidak lagi semangat, loyo. Tapi ayo, bangkitlah. Ada janji Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang harus kita lakukan, yaitu menurut kehendak Tuhan. Apa? Tanggalkan tadi. Identitas kita, hak kita, zona nyaman kita, keterikatan kita, ketergantungan kita. Mari. Dan engkau akan menikmati janji Tuhan. Engkau bisa berpengaruh dan memiliki pengaruh bagi banyak orang. Bukan hanya itu, ayat itu katakan, aku akan berkati engkau dan membuat namamu masyhur. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan? Dulu janji Tuhan, di masa krisis loh. Makanya tadi saya katakan krisis. Siapa takut? Di krisis itu Tuhan berkati. Di krisis itu membuat saya bisa berpengaruh menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang ketiga. Janji Tuhan apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Mau Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain? Dan itu yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menguatkan setiap orang yang hidup di dalam krisis, yang sudah tidak lagi punya pengharapan. Yang depresi karena krisis yang terjadi di dalam hidup. Yang tidak lagi punya semangat. Tidak ada gairah di dalam hidupnya. Hari ini mari kita mau belajar. Terima Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Dan disitulah ada janji Tuhan. Dan terima janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun kadangkala kita tidak tahu. Seringkali waktu Tuhan bagi kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mengapa Tuhan aku harus melewati masa krisis dan terus berada di dalam masa krisis? Tapi perhatikan, Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Waktu Tuhan adalah waktu yang pasti, yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan kita, adakah kita percaya kepada Tuhan? Adakah kita percaya akan janji Tuhan? Apakah kita percaya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita masih percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita? Segala sesuatu, krisis boleh terjadi. Krisis boleh diizinkan Tuhan untuk ada di dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan, adakah engkau percaya?
Krisis membuat kita menjadi orang yang kuat. Krisis membuat kita menjadi orang yang bisa mempengaruhi. Krisis membuat kita diberkati oleh Tuhan. Krisis membuat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini Tuhan kerjakan itu di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Buat aku tetap percaya kepadamu, waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya bahwa semuanya untuk kebaikanku. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya dia adalah waktu Tuhan, bahwa Engkau berkuasa untuk memulihkan. Engkau akan memulihkan keadaanku. Engkau akan memberikan kekuatan kepadaku di masa-masa krisis. Sehingga aku mengatakan, krisis, siapa takut? Karena aku punya Tuhan. Aku punya janji Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku percaya Tuhan tidak membiarkan aku. Tuhan menolong. Tuhan melepaskan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan Allah yang luar biasa. Biarlah kami boleh menyadari Tuhan, krisis boleh terjadi, karena aku percaya
melalui krisis ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu. Ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidupmu, ketika Tuhan mengatakan tinggalkan identitas, tinggalkan keakuan, tinggalkan hak-hakmu, tinggalkan apa yang menjadi sesuatu yang mengikat dalam hidupmu, apa yang menjadi satu keakraban yang engkau senangi, apa yang menjadi ketergantungan, apa yang menjadi kemapananmu, yang tidak bisa membuat engkau menikmati akan janji Tuhan. Hari ini mari katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapa, kami mau hari ini terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau melakukan seperti Abraham, melakukan kehendak untuk mau meninggalkan yang mengikat, untuk meninggalkan kenyamanan, ketergantungan, meninggalkan ego kami Tuhan. Kami boleh taat kepada Engkau. Hari ini Bapa, kami percaya Tuhan, semua boleh terjadi karena Kau izinkan untuk membuat kami menjadi orang-orang yang boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami Bapa. Dan hari ini aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tidak mau lagi terikat. Aku tidak mau lagi ketergantungan kami dengan hal-hal di luar Engkau. Tapi kami mau Tuhan datang kepada Engkau untuk menikmati janji Engkau, menjadi bangsa yang besar. Kami boleh menjadi seseorang yang berpengaruh, untuk kami boleh menikmati janji Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka-mereka yang dalam menghadapi krisis yang tidak berdaya. Mereka mengalami depresi dari hari-hari ini, dan mereka tidak tahan dan putus asa menghadapi krisis. Tapi kalau Kau sudah lakukan itu kami boleh menikmati, maka kami akan bagikan itu kepada banyak orang. Dan kami percaya Engkau memberkati kami di tengah-tengah krisis. Dan kami percaya Tuhan melalui itu semuanya, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan. Kami percaya hari ini pemulihan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini berkat Tuhan Engkau limpahkan di dalam kehidupan. Hari ini Engkau bukakan tingkap-tingkap untuk memberkati di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas lawatan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup. Kami percaya kami telah terima itu dengan iman percaya kami, dengan segala ucapan syukur kami. Kami tidak mau lagi gagal. Kita tidak mau lagi mengalami tekanan dalam hidup kami. Tapi kami sudah dimerdekakan. Kami dibebaskan. Dan hari ini menjadi satu hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini hari kelepasan dalam hidup kami. Hari ini ada hari yang membuat kami hidup baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengasihi kami. Engkau juga mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga mengasihi para pemimpin bangsa kami. Engkau juga mengasihi kepada TNI Polri, semua yang ada. Melalui kehidupan kami yang Engkau sudah pulihkan, pakai kami untuk kami boleh menyaksikan kebaikan Engkau. Dan banyak orang yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya Tuhan akan lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari wabah-wabah yang terjadi. Kami percaya Tuhan, justru dalam kondisi yang seperti ini kami boleh melihat campur tangan Allah, pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kami, bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan saudara, pendidikan saudara, apapun yang saudara lakukan, pelayanan saudara dibuat oleh Tuhan berhasil karena Tuhan menyertai engkau dan Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.